Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin wal hadirat yang terhormat, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita kenikmatan apapun itu sehingga kita dapat bermuajahah di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah ini, amin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan pada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman Islamiyah yang terang benderang ini, sehingga kita dapat mengetahui apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sedikit materi pokok Islam, yakni tentang muhasabah. Muhasabah sendiri sangat bertepatan dengan tanggal-tanggal ini, bulan-bulan ini, serta hari-hari ini. Karena apa? Sekarang udah sekitar tanggal Desember akhir kan, udah mau pergantian bulan maupun pergantian tahun. Karena Desember kan itu bulan terakhir juga dalam setiap tahunnya, seperti itu. Kenapa saya mengangkat materi muhasabah? Karena menurut saya muhasabah ini juga perlu kita lakukan. Enggak cuman setiap tahun kita melakukan muhasabah, tapi setiap hari kita bisa melakukan muhasabah. Nah, sekarang apakah yang dimaksud muhasabah itu? Muhasabah itu bisa dibilang sebagai evaluasi kita, evaluasi diri kita. Kita mengintrospeksi diri, kita mengintrospeksi apa yang telah kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik itu selama harian kita, mingguan kita, bulanan kita, maupun tahunan kita. Muhasabah juga enggak cuma dilakuin sebulan sekali ataupun setahun sekali. Kita bisa melakukannya setiap hari kan. Jadi ketika kita mau tidur, kita bisa muhasabah apa yang kita lakuin hari ini, seperti itu. Nah, berhubung kita ini di penghujung tahun, yang kita juga akan menghadapi tahun yang baru, yakni tahun 2021. Marilah kita bermuhasabah dalam tahun 2020 ini. Di tahun 2020 ini apakah kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk diri kita? Kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk sekitar kita, keluarga kita, dan kerabat-kerabat kita, seperti itu. Nah, apa sih yang sudah kita lakuin? Mari kita introspeksi diri selama setahun ini, selama kita menjalani, apalagi di tahun 2020 ini, sejak awal tahun kita menjalani corona, ada virus COVID-19 juga. Apakah kita sudah bisa memaksimalkan ibadah kita, kewajiban kita selama setahun ini, seperti itu. Nah, muhasabah juga berguna untuk kita tuh juga mengintrospeksi apakah kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang ada pada diri kita. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai kewajiban setiap hari, yaitu kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Ada sholat subuh, sholat duhur, ada sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Apakah kita sudah bisa melakukannya itu dengan maksimal? Apakah kita sudah melakukannya dengan khusyuk? Nah, dengan muhasabah sehingga kita dapat memperbaiki hari-hari kedepannya. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah, wal tanzuru nafsum ma qaddamat liqad, dan lihatlah dirimu untuk bekal hari esok, liqad, untuk hari yang besok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dalam ayat ini disebutkan kita untuk wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Nafsun kita kita harus melihat diri kita, apakah kita sudah siap untuk menghadapi hari esok. Yang dimaksud hari esok di sini adalah hari kiamat ataupun hari kematian kita nanti. Apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk itu? Apakah kita sudah menyiapkan segalanya untuk bekal kita di akhirat kelak? Nah, makanya itu muhasabah sangat diperlukan sekali. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab pada para sahabat lain, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi kata-kata ini, hisablah diri kalian itu maksudnya muhasabahlah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah. Jadi kita tuh bisa mengira-ngira, oh hari ini saya udah melakukan apa aja toh. Oh sekiranya kayak perkataan saya tadi yang pas aku di kampus, apa aku tadi di kos, apa di pondok itu melukai hati teman atau gimana. Kita kan bisa muhasabah dengan diri kita sendiri seperti itu. Lalu gimana sih cara muhasabah? Cara muhasabah itu tergantung diri kita masing-masing. Bagaimana kita melakukan muhasabah? Sebenarnya muhasabah itu juga cuman simpel, kayak cuman mengevaluasi diri kita. Yang susah tuh kita melakukan muhasabah itu. Bagaimana hati kita tergerak dalam melakukan muhasabah seperti itu. Kita melakukan muhasabah tapi kedepannya kita masih melakukan lagi. Kan itu masih kayak muspro gitu loh. Jadi muhasabah itu juga harus dilakukan secara beneran gitu. Enggak cuman aku muhasabah doang tapi besok-besok masih tak lakuin gitu. Pertama yakni dengan cara muhasabah agar kita juga istiqomah dengan muhasabah kita perbaiki niat kita dulu lah. Kayak seumpamanya, tak kasih contoh kecil kayak gini. Hari ini aku punya kewajiban kan, seorang muslim tuh sholat 5 waktu. Tapi aku nggak sholat duhur, nggak sholat asar, gara-gara ada makul, alasannya kayak gitu. Nah kita malamnya muhasabah, stres. Terus besok aku mau tak lengkapi lah sholatku 5 waktu full kayak gitu. Tapi niat kita belum kenceng, ya sama aja kan, kayak cuman muhasabah doang tapi nggak dilakuin secara lapangannya gitu loh. Kayak perlakuan kita di hari esok itu nggak dilakuin beneran gitu. Terus niat kita kan juga harus baik. Niat kita sholat, niat kita beribadah apapun itu juga harus diniatkan karena Allah kan, lillahi ta'ala seperti itu. Nggak mungkin kan kita sholat karena perkewoh sama teman, perkewoh sama dosen, ataupun perkewoh sama kerabat ataupun tetangga kalian seperti itu. Lalu dalam hal muhasabah ini, kenapa kita melakukan muhasabah seperti itu kan? Masih ada yang pertanyaan kayak, apa sih gunanya muhasabah dari sisi lain? Muhasabah itu juga bisa menjadikan motivasi dalam diri kita. Oh, aku nggak puas sama hari ini, aku ibadahku kurang, aku hanya beribadah fardu, sholat fardu. Oh, besok mungkin aku bisa beribadah, tak tambah sunahnya, tak tambah duhanya, tak tambah sholat malamnya, seperti itu. Itu bisa memotivasi diri kita. Lalu muhasabah juga bisa ngelengke kita, mengingatkan kita akan kekuasaan Allah seperti itu. Jika kita muhasabah kan mesti ke hal-hal yang baik seperti itu. Kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah dengan kita cara beribadah pada Allah, lebih mengencangkan ibadah kita pada Allah seperti itu. Karena apa? Karena kita di dunia ini, karena kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah pada Allah. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah pada Allah maksudnya. Nah, dan muhasabah ini kan juga gunanya mengingatkan kita pada kematian. Kematian kan nggak ada yang tahu kapan kita meninggal, kapan kita dijemput ajalnya sama diambil nyawa kita, seperti itu. Ada kan yang dikasih umur panjang tapi nggak bermanfaat. Ada yang dikasih umur pendek tapi nggak bermanfaat buat sosialnya maupun umumnya, seperti itu. Tapi ada juga yang dikasih umur yang panjang tapi dia juga bermanfaat untuk orang lain. Ada juga yang dikasih umur pendek tapi dia juga bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Ya, semoga kita juga bisa menjadi orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bermanfaat orang lain. Nah, muhasabah kan muhasabah setiap hari itu juga menjadikan pepeling bagi kita, pengingat juga bagi kita bahwa kematian itu gak terduga kayak yang tak sampaikan tadi. Karena apa yang kita bawa mati itu ya gak harta kita, bukan apa yang kita punya di dunia ini maupun kekuasaan apapun itu, ini kan nggak kita bawa meninggal, seperti itu. Yang kita bawa meninggal kan cuma tiga amalan doang. Idza matal insan in qata'il amaluhu ila min salasin shadaqah jariyah ilmu yuntafa'u bihi wal waladun sholih yad'u lahu. Kayak cuma sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, seperti itu. Mungkin kita di akhir tahun ini, menutup tahun ini, kita bisa bermuhasabah apakah kita tahun ini sudah melakukan banyak kebaikan atau malah sebaliknya. Mari kita bermuhasabah bersama-sama secara diri saya pribadi dan untuk teman-teman yang melihat video ini. Mari kita bermuhasabah untuk menghadapi tahun 2021 ini dengan tujuan yang baik, seperti itu. Semoga tahun 2021 kita bisa mendapat kebaikan yang banyak, bisa melakukan hal-hal kebaikan lagi yang lebih dari tahun 2020 ini. Semoga kita diberikan husnul khotimah nantinya juga jika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup itu yang dapat saya pribadi sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're just friends, so don't go look at me.